Sekarang kita mau coba buat cari ikan dengan budget 100.000 ya guys ya. Dan kita akan taruh ikan tersebut tuh di aquascape aku yang kemarin kita bikin di temanku itu guys. Lime ice, keren juga ini ya. Keren ini guys ya. Jadi kita kayak impun tapi berkelas gitu loh ya. Matanya biru dia guys. Ini ada jutaan glowfish di sini ya. Gila sih. Dulunya ini tuh tempat ikan predator guys. Kan jadi ikan glowfish ya. Cynodontis apa itu Cynodontis membranacus. Tuh. Ikan kebalik guys. Oke guys, jadi video kali ini kita lagi di Laksana Aquarium ya guys ya. Ini lagi ada di Karapitan guys. Dan sekarang jam setengah 10 ya. Awalnya aku mau syuting jam 8 tadi ya, maaf ya lihat. Sudah datang pagi banget. Aku miskom guys ya. Aku kira aku ketik jam 9 ternyata jam 8 ya. Untung ada Indomaret ya di sana, nongkrong dulu ya. Jadi nongkrong dulu ya guys. Dan sekarang kita mau coba buat cari ikan dengan budget 100.000 ya guys ya. Dan kita akan taruh ikan tersebut tuh di aquascape aku yang kemarin kita bikin di temanku itu guys. Karena rencananya nanti aquascape itu tuh kayak ada ikan-ikannya, tapi nanti tuh ada ikan utamanya itu cana ya guys ya. Dan aku bakal mikir-mikirin cana apa yang paling cocok di sana sambil kita cari dulu ikan aquascape untuk menghiasi di daerah sana ya. Cuman sebenarnya sih kita sambil masuk ya guys ya. Cuman kalau misalnya kita perhatiin dulu tuh kita pernah beli dan sebenarnya nggak kosong-kosong banget. Jadi udah ada ikannya ya guys. Di sini kita coba buat cari sedikit-sedikit aja untuk pemanisnya ya. Sambil kita lihat-lihat juga di sini ada apa guys. Aku udah lama nggak kesini ya. Ini ada ikan-ikan apa nih guys? Ini ikan-ikan cichlid ya di sini ya. Ikan cichlid. Ini red jewel ya. Tapi red jewelnya di sini nggak begitu kayak kelihatan menyala banget karena mungkin background dan juga lampunya pengaruh ya guys. Ini kalau misalnya dengan lampu yang bagus sih red jewel tuh nyalanya bener-bener gila guys ya, dan bagus sekali biasanya ya. Kalau teman-teman perhatiin juga ini red jewelnya udah dewasa nih segini nih. Jadi memang besarnya itu ya segede ini kurang lebih ya guys. Nah kecuali yang ini nih, kalau yang ini mah ikannya udah apa ini kayak semacam cikil-cikil itu masih kecil. Ada namanya di sini sama harga-harganya ya. Jadi kita ngeestimasiin 100.000-nya gampang ya guys. Di bawah sana ada pasukan kodok-kodok ya guys untuk pakan-pakan, biasanya pakan arowana gitu ya guys, atau pakan-pakan cana ya. Nah ini juga masih ada sikil-sikilidan lagi. Jenisnya berbeda-beda jenis ya guys. Terusnya ada ikan ini juga Mileus tuh. Mileus tuh yang mana yang kayak ikan bawal ya guys. Nah tuh kayak ikan bawal tuh Mileus. Nah setahu aku juga di sini tuh sebagian ikannya breeding sendiri. Jadi emang ada yang breeding sendiri gitu guys. Kurang lebih seperti itu ya. Di bawah ini akuarium kosong. Di bawah sini ada ikan lemon ya. Ikan yang sudah tidak menarik ya guys ya buat aku ya. Dulu waktu aku kecil ikan lemon ini udah ada guys. Dan jadi salah satu ikan tahan banting ya guys. Nah di sebelah sini ada beberapa ikan-ikan lagi. Ini ada ikan koki ya, goldfish yang rancu guys. Tuh ini warnanya entah gimana ya, warnanya entah apa ini ya guys. Ini kurang lebih seperti ini bentukannya. Form tubuhnya tuh asa aneh ya, asa panjang ya guys ya. Kan biasanya kan dia kan kayak ngebulet gitu loh guys. Tapi ini agak panjang ya guys. Kaliko kayaknya ini untuk warnanya ya. Ini juga sama nih jenis. Ini jenis apa ini guys? Oranda ya ini ya. Kalau ini dia ada sirip atasnya ini oranda. Tapi badannya ya kayak rancu tapi oranda ya guys. Kalau ini rancu karena nggak ada sirip atasnya. Jadi dia langsung ngebulet kayak gitu. Nah di bawah sini ada beberapa koki panda ya guys. Kemana koki panda ini juga sama koki panda, cuman ukurannya lebih kecil saja ya guys. Ini apa nih? Zungaro apa tuh guys? Ini ikan apa guys? Dia kayak semacam ikan apa itu ya? Ikan lele ya kayaknya ya? Ikan lele ya guys. Nih. Ada di atas filter ya. Iya ini makan lele kayaknya guys ya. Zungaro, coba kita cek guys. Dia bisa gede nggak ya? Kalau ikan lelenya cuma kecil-kecil doang, bisa aja ya. Cuman males juga sih guys. Zungaro ya, kita coba cek ya. Zungaro catfish, dia bisa gede nggak? Waduh guys. Nah orang masih gede ini Zungaro catfish ya guys ya. Bisa gede ini mah kayaknya ya. Bohong ini makanya bukan ikan yang ini guys. Ini gede pisan ya. Cuman aku nggak tahu sih ini Zungaro bisa gede nggak sih? Kayaknya sih bisa agak gede ya. Jadi sepertinya tidak cocok ya guys. Ini kayak ikan moli ya. Tapi kayak ikan koki juga nih guys. Kan ikan koki tapi ya. Sini sih banyaknya ikan-ikannya seperti itu guys. Nah ini aja nih agak unik nih. Ini beda nih kenapa nih guys. Kalau yang biasa-biasa aku agak semi skip ya. Leporhinus. Oh ini kayak ikan kaos kaki guys. Cuma kan kaos kaki kan ada varian warna yang lain. Nah ini kaos kaki dengan warna yang lain ya guys. Cuman masih Leporhinus guys ya ini ya. Kayak gitulah kurang lebih ya. Ini juga menarik sih. Karena agak jarang juga nih. Aku jarang lihat guys. Bisa jadi kita jadikan opsi untuk menghias juga ini ya guys ya. Beberapa ya. Ini semua 10.000 harganya guys. Bisa kita beli beberapa ekor lah. Oke kita sambil lihat lagi di sini. Mileus tomato ini ya. Tomat ya guys ya. 100.000 harganya. Nah ini apa di bawah nih guys? Palmas bukan? Palmas ya ini ya? Oh ini palmas guys. Palmas ternyata guys. Oke. Ini juga ada Mileus yang blackberry. Mileus itu pokoknya yang bawal-bawalan lah ya. Terus ternyata juga ada ikan sumpit ya. 45.000 guys ya, murmer ya guys. Ini apaan nih? Oke, hiasan ya guys. Kayak jangkar-jangkaran ternyata ya. Dan di sini ada beberapa arwana-arwana guys. Ini arwana golden pino ya. Ini golden pino. Ini ada arwana silver albino. Silver albino. Ini beda harga ya guys ya. Yang ini sama yang ini ya. Karena mungkin yang ini lebih kecil kali ya guys. Ini namanya 750 guys. Nah ini ada beberapa ikan lohan juga. Pada bagus-bagus nih ikan lohannya guys. Ikan lohan. Wah ini juga menarik nih ikan lohannya nih guys. Rasa strawberry ini guys ya ikan lohannya guys. Cakep ya. Lebih suka ikan lohan warna gini apa gini nih?
Kayaknya nih. Ini ya, bagus tuh guys. Golden base. Jadi ikan lohan tuh sebenarnya emang nggak ada kayak di alam tuh guys ya. Setahu aku tuh dia tuh kayak udah campuran ikan-ikan lain aja, dicampur-campur. Jadilah ikan lohan seperti ini ya. Oh nanti kita kapan-kapan kalau misalnya ke daerah Parung kita coba main ke ini ke Danau Lohan. Jadi ada danau, dia tuh isinya lohan, ikan lohan. Dulu aku pernah main ke sana udah lama guys. Nah, kita coba main ke sana lagi ya. Ada lagi nggak sih tiger fish mana ini tiger fish? Ini oh tiger Dutch ternyata ini Dutch. Nah ini ikan lohan kecil-kecil udah jenong nih guys ya. SRD ini SRD Spread Dragon. Walah kecil-kecil udah jenong nih ya. Kecil-kecil tapi kayak udah dewasa gitu ya guys ya. Dari apa kayak bentukan badannya ya. 250.000 ini harganya ya. Ini ada yang 200.000 nih. Tapi sold out kayaknya udah tidak ada guys bukan ya. Nah ini lagi nih SRD lagi tuh. Gila guys mantep banget ya. Wih bisa diajak main guys. Ini tuh kayak miniatur aja ya. Gimana ya? Maksudnya dengan badan sebesar ini tuh kalau dia gede itu masih nyambung gitu guys. Keren sih ini. Kecil-kecil udah jenong ya. Guys kalau kecil jenong kayak gini gedenya akan semakin jenong atau malah mengkerut ya guys ya. Pasti kalau komentar ya. Kan biasanya kan kalau masih kecil kayak gini nih ini. Dia belum jenong tuh. Tapi kayaknya membeda jenis sih. Aku masih belum mendalami lohan ya. Ntar suatu saat nanti ya guys ya. Sekarang aku tertariknya sama apa? Sama finch guys. Sama finch ya. Kita tagihan sama finch guys ya. Ini ada glowfish tiger red. Ini mah glowfishan aja cuman yang Sumatera ya guys ya. Sumatera glowfish. Ya gitulah guys. Ini ada ini juga nih. Ada beberapa ikan-ikan aquascape juga. Ini ada Ramirezi Blue Electric Lime Ice. Keren juga ini ya. Keren ini guys ya. Ini kayak impun tapi berkelas gitu ya. Matanya biru dia guys. Keren. Kalau dia ikan-ikan neon-neonan. Ada cana sih ya guys. Ini cana maru ini mah ya. Ada cana guys, tapi bukan cana maru deng. Wah ini cana apaan nih? Oh jangan-jangan ikan gabus biasa lagi guys. Cana striata kah? Guys ikan cana nih ya. Itulah yang dilakukan ikan cana ya. Tapi kok kayak bagus ya. Si patternnya ya guys. Kecil ini kok bagus patternnya ya. Guys itu cana apa guys? Muka mah kayak cana maru ya. Tapi apa ikan enggak? Tapi di cana maru tuh asal nggak pernah masuk segede ini. Biasanya mah agak gedean dikit ya. Jangan-jangan ini cana carapiatensis guys ya. Kan dari karapitan ya ini. Gak tau guys, kayaknya kayak ikan-ikan biasa kayak cana gabus. Ikan gabus kayak itu. Tapi matanya nggak kayak gitu ya. Kemarin ikan gabus emang gini matanya. Asa enggak ya? Enggak. Beda nih. Guys ini ikan apa guys? Cana apa guys? Gak bisa bedain aku guys kalau masih sekecil ini. Kalau di pikiranku antara cana maru atau ikan gabus biasa. Kalau menurut teman-teman apa? Bisa tulis di kolom komentar. Nah ini ada beberapa lagi. Ada cunang Bangkok ya. Itu kayak ikan sepat madu guys ya guys sebutnya ya. Juga ada ikan pelati. Ini mah ikan yang mirip-mirip moli lah ya. Pelihara 2-3 pasang aja jadi 2 juta ya guys ya. 2 juta pasang ya. Beranak pinaknya cepat sekali. Nanti anaknya lahir, kawin lagi sama anaknya yang lain dan jadi banyak sekali ya guys ya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini ikan-ikan ini nih ada Corydoras Adolphoi. Yang bawah nih Corydoras Adolphoi kayak Corydoras panda gitu ya kelihatannya ya guys ya. Menarik juga ya guys. Dan di situ juga ada ikan rainbow gitu guys. Wah mantap sekali ya guys. Oke kita coba buat cek lagi. Sebelah sini ada frontosa ya. Ada frontosa ya guys. Wah ini nih yang kemarin sempat kita cari nih. Apa kita beli ini nih guys? Oh ini harus kita beli nih. Oh ini keren memang keren ini. Bagus bro. Tuh. Beling banget. Tuh. Bahkan ada yang kepecah nih ya. Aku pecah ya guys ya. Sekarang ntar ngumpul lagi bro. Pecah ya. Berkumpul. Anjay guys. Kok berkumpul ya? Gila. Bentar ini. Wah ada impostor guys ya. Tuh ada yang lain itu guys. Di bawah sini juga ikan apa itu? Alligator guys. Alligator masih kecil ya. Wah gila ini bagus banget ya. Kumpul. Wede. Keren guys. Kok bisa gitu ya? Emang iya ya guys ya. Kalau ini gak ngaruh guys. Apalagi ini ya tuh udah beranak aja nih guys tuh ya. Dia mau fokus kawin ya guys ya tuh beranak tuh ya. Ini anak-anaknya ini nggak tahu ada anak yang mana. Anaknya juga nggak tahu bapak ibunya siapa ya. Pokoknya dia beranak aja ya guys ya. Dia sapu-sapu juga di sini. Tapi ini jenisnya ini mah brass mode nih. Kan ini ikan brass mode ya guys. Breeding yang tidak direncanakan ya. Cuman molly sih yang kayak gini tuh molly sih guys. Maksudnya molly itu selalu ada anak-anaknya kayak gitu ya. Ini kayak ikan pelati kayak gini tuh jarang ada anaknya guys. Padahal cara dia tuh keluarin anaknya juga mirip sama molly ya. Cuman kalau molly mah tuh dia mah kebelet kawin wae murenya guys ya. Jadi ada terus ya guys. Cuman asli sih bener kata temenku kemarin ya Kak Ardi ya. Dia kalau digituin langsung ngumpul guys. Gila ini keren banget sih. Kayak kita harus membeli ini lumayan banyak ya guys ya. Kayaknya kita untuk saat ini aku berpikir untuk membeli yang seperti ini banyak. Karena ini juga udah cakep sih sebenarnya ya. Nanti kan ada cana nih. Cananya kan dia sendirian yang bakal jadi istilahnya center of attention ya guys. Nah ketika si cananya ingin berburu yang seperti ini misalnya dia kelaparan pengen makan. Tapi biasanya si cana kalau misalnya udah dimasukin ikan ini duluan sih dia nggak akan nyerang ya. Apalagi jenis cana-cana kayak stewarti, limbata kayak gitu sih kayak nggak nyerang guys ya. Nah karena mereka bersama
sama. Jadi seakan-akan mereka tuh punya kekuatan besar gitu ya guys. Yang bikin si Chananya juga pasti dia akan jadi ragu untuk makan guys tuh. Langsung ngumpul dia. Gila sih, keren banget sih guys. Gila. Aku baru menyadari hal ini ya. Padahal kita lumayan sering ketemu sama ikan itu. Cuman kalau kita ketemu sama red nose tuh rasanya kayak udah skip aja gitu, biasa aja gitu guys. Nah ini juga ada beberapa ikan yang memang keren juga, ini Kongo tetra ya. Kongo tetra juga ikan yang keren ya guys. Gak ngaruh. Sekarang semua ikan digituin lah gitu ya. Gak ngaruh cuy kalau ini ya. Cuek ya. Mereka juga sebenarnya schooling, tapi kacau sih. Red nose tuh schoolingnya luar biasa guys ternyata ya. Dia tuh punya ikatan yang kuat di antara individunya guys. Kalau yang kayak gini-gini memang dia schooling sih. Cuman ya udah gitu loh guys. Kayak lu gue gitu loh ya. Red nose ini enggak keren. Mantap guys ya. Nah ini juga ikan lumayan unik nih. Tapi dia bentukannya kayak ikan sungai biasa ya guys. Kayak ikan sungai ya. Jadi kayak bagusnya tipe-tipe black water kayak gitu-gitu kayak guys. Kalau misalnya ikan sejenis ini ya, keren juga sih, nggak kalah kerennya. Ada ikan polar juga di sini. Nah ini juga ada beberapa ikan buntal ya. Ini buntal fahaka guys ya, yang masih kecil. Ya Allah, ini kecil pisan guys tuh. Bulu-bulu kecil ini ya. Ini mah masih terlalu kecil ya guys. Ini kayak butuh bertahun-tahun deh kalau sampai gede ya. Bisa 5-6 tahun lebih kayaknya guys. Kurang lebih seperti itu ya. Harganya cuma 15.000 guys. 15.000 murah banget ya. Padahal aku dulu beli 1 juta lebih guys. Tapi yang ukurannya udah besar sih ya waktu itu ya. Ini ikan-ikan gapi. Jujur aku tuh nggak ada ketertarikan sama ikan-ikan gapi seperti ini. Belum ada ya. Mungkin suatu saat nanti kita bisa tertarik, tapi untuk saat ini aku belum tertarik guys sama ikan-ikan gapi. Ini mirip sama red nose ya, cuman dia lebih lebar ya guys. Nggak ada yang sekompak tadi ya guys. Ini ada kayak semacam frontosa. Kalau di sebelah sini ada apa nih? Ada kah yang menarik guys? Kita coba cek ya di daerah-daerah sini ya. Wah ini ada buntal India kecil pisan guys. Gila emang kecil pisan ya Allah. Ini mah untuk aquascape paling mini sedunia ini guys. Gila ini kecil banget guys. Cuman sebenarnya dia nggak sekecil ini kok. Dia bisa gede lagi nih guys. Paling dia bisa gede 1 sentian lagi lah. Atau setengahnya dari 2 kali lipat dari ini guys ya. Kecil banget ya. Kalau nggak mah ini teh kirain mah ikan apa gitu guys. Padahal itu ikan buntal guys ya. Pufferfish ini. Cuman peliharaannya juga ya ini harus kecil banget sih tempatnya sih. Kurang lebih seperti itu ya guys. Ada Corydoras pygmy di sini. Wah kayaknya aku tetap tertarik banget ya sama yang tadi Dan ada di sini tuh tertarik banget guys ya. Red nose kayaknya kita bakal beli banyak ya red nose ya. Atau kita beli red nose semua juga nggak apa-apa sih guys. Ntar kita coba buat terlatih lagi kira-kira kita akan ambil apa ya. Red nose sih lumayan ya guys. Kita lihat lagi guys. Botia India atau Botia India. Botiaan ya guys. Nah ini ada keong-keong kayak gini nih. Ada keong assassin gak nih guys ya. Ini keong apa nih? Keong turbo, keong batik, keong-keongan nih guys. Ada anjingnya silahkan. Iya. Dia bingung, kita bingung juga ya. Sok lewat dulu. Criminal offensive. Iya. Oh iya guys, buat teman-teman yang penasaran, aku tuh pakai apa sih dan ada barang apa aja sih di video ini, teman-teman bisa langsung aja klik keranjang di bawah buat lihat produknya ya. Ini ada beberapa apa lagi guys. Wah tapi nggak ada nggak ada keong assassin, nggak ada guys ya. Keong turbo, keong merah, keong sukhoi guys, keong dubia guys ya. Ya ampun bener-bener ya ada ternyata ya. Nggak cuma kecoa ya, ternyata keong juga ada yang dubia guys. Sebenarnya fungsinya mereka tuh mirip-mirip kayaknya untuk makanin lumut. Tapi yang untuk makanin keong yang lain biasanya keong assassin. Ini ada beberapa lagi ikan-ikan yang di sini ada gurame ini gurame Padang. Ini ada gurame Sabah kayaknya guys ya, atau gurame Kaloy. Itu gurame apa nggak tahu aku ya guys. Ini ada hampala kayaknya nih guys, hampala ya. Kita kalau misalnya dapat mancing hampala taruh sini aja ya kita ya. Wah sumpah pengen mancing di ini guys. Nanti kita mancing di Jatiluhur ya guys ya. Ikan ini ikan apa peacock bass guys. Banyak invasif di sana ikan peacock bass. Coba kita lihat lagi daerah sini ya. Ini ada ikan apa lagi guys? Ikan molly. Nah ini ada ikan molly di sini. Bisa di sini ada Channa asiatica juga. Tapi ini tuh mentalnya belum ada. Jadi aku pengen namanya cerita yang mentalnya ada. Ini ada Channa stewarti tapi mentalnya belum ada. Yang penting di aquascape itu tuh aku pengennya mentalnya ada aja guys ya. Nggak terlalu oke banget juga nggak apa-apa, tapi mentalnya ada gitu guys. Ini ada jutaan glowfish di sini ya. Gila sih. Dulunya ini tuh tempat ikan predator guys. Kan jadi ikan glowfish ya. Oke, kita sambil jalan-jalan lagi ke sini. Apa nih? Ikan koi guys. Ikan koi, aquascape, ikan komet ya. Dulu tuh di sini sering ada hidden gem guys ya. Ini ikan apa tuh? Leoprinus. Oh ini deh sama kayak tadi guys. Leoprinus. Ikan kaos kaki juga tuh. Cuman ini mah kayak tadi di depan, cuman ukurannya lebih gede dia guys. 25.000 harganya ya guys ya. Yang tadi di depan 10.000. Berarti dia bisa gede segede ini, ntar bahkan bisa gede lagi sepertinya ya guys. Dan ini ada beberapa frontosa lagi. Ini frontosa merah. Emang iya ya? Ada frontosa merah kah?
Apa lampunya yang merah ya guys ya? Aku juga nggak tahu guys. Cuma ada arwana di sini tuh, harganya tuh 17 jutaan. Cuma udah tua banget arwananya ya guys. Aku sih curiga itu sudah ini ya, sudah berpulang ya guys, karena udah tua banget arwananya. Entah 17 juta atau 10 juta gitu harganya. Pokoknya udah tua banget lah arwananya guys. Sekarang diisi jadi kaviat ya guys. Nah kalau ini tuh air laut, kalau ini air laut nih, ikan-ikan laut kayaknya ya guys. Ada Sinodonsis ini guys. Sinodonsis apa itu? Sinodonsis membranacus. Tuh, ikan kebalik guys. Ini kayaknya salah satu Sinodonsis yang ukurannya gede sekali ya guys. Karena kan Sinodonsis kan biasanya tuh yang paling umum tuh yang di aquascape kecil-kecil. Tapi ini ukurannya gede ya guys. Terus dia emang kebalik. Ini harganya berapa nih? Kayak yang Sinodonsis 500.000 guys. Ini apaan guys? Ini apaan nih? Ada nggak di situ harganya? Paling yang mahal deh, 3 jutaan kali itu ya. Tapi bukan deh. Kayaknya ini guys, Leiarius pictus. Gede pisan ini mah ya. Oh tapi bawahnya kayak ada bintil gitu ya guys ya. Ada bintil-bintil dikit guys, tapi nggak masalah sih itu. Gila gede juga ini guys. 7,5 harganya lumayan ya. Ikan lele ini guys. Jarang loh ada yang kayak gini-gini ya di toko ini guys ya. Kayak gini nih. Ini terakhir tuh ya Sinodonsis gitu aku nemunya di mana coba? Di Taman Mini guys ya. Taman Mini banyak yang kayak gitu ya. Coba sambil lihat lagi nih. Ada beberapa akuarium laut di sini ya. Sambil kita coba buat cek lagi juga tuh guys. Ikan-ikan lemon ini ya. Ini lemonnya udah agak gede-gede guys. Ini ada buntal apa nih? Buntal faka nih guys. Yang agak gedean dikit lah. Tapi kecil ya, ini agak gedean dikit. Biasanya buntal ini kalau misalnya kita peliharanya banyak, mereka bisa guys koloni ya. Tapi kalau misalnya mereka udah biasa sendiri sampai gede, kan mereka bakal soliter. Jadi ini kan yang fungsional sekali, tergantung, terserah gitu, terserah kebutuhan ya. Cuman emang sejujurnya ini kan yang agak lumayan soliter, galak sebenarnya guys. Bukan yang pure baik hati, suka menolong, rajin menabung, enggak gitu dia. Galak sebenarnya dia tuh ya. Dan kalau misalnya teman-teman kayak gini nih, nyelupin tangan digigit sama dia, pasti berdarah guys. Karena gigit tajam banget. Disebut juga kan tetraodon. Tetra kan 4. Kalau nggak salah tetra itu 4 ya. Odon itu kan gigi. Jadi emang dia tuh kayak punya gigi 4 gitu guys. Ketika kita kegigit atau dia ngegigit sesuatu ya bakal keong-keongan, itu juga bakal hancur sama dia guys. Kayak gitu. Dia ada beberapa rainbow juga. Ini jenisnya dari Bosmani ya. Keren-keren juga ya guys ya. Rainbow Bosmani. Ini ada alligator ya. Ada alligator juga. Banyak. Kita lihat lagi ya guys. Sebelah sini. Ini ikan gede-gede sih. Ini kayak ikan yang tidak akan bisa kita ambil karena gede banget guys. Kayak ada tempel gitu ya. Tapi ini tuh kayak braille gitu nggak sih? Dia tuh kayak gak cuma hitam tau, tapi nimbul gitu loh guys. Bulat-bulat ya. Ini juga sama nih guys. Ini braille ini ya. Ini kalau dipegang perutnya bisa dibaca itu. Nama dia ini Agus. Agus ya. Ada namanya ternyata guys ya. Ini ada baby dolphin juga di sini. Baby dolphinnya masih kecil-kecil ya guys ya kalau teman-teman perhatiin. Apalagi nih alligator juga. Nggak, kalau di sini sih nggak begitu menginginkan ya. Ini mungkin sih kayak redfin ini. Sorry kalau alligator nih redfin masih oke sebenarnya guys. Karena aku tidak begitu tertarik. Ada managuin ya. Managuin. Lagi nih guys, pinktail. Oh ini ada ikan patin ini guys. Tapi ada matanya ya ini ya. Nggak asik guys ya. Terus nggak ada matanya supaya dia tidak punya arahan hidup guys. Kayak di rumah kita ya itu nggak ada matanya guys. Ini ada beberapa lagi untuk Meleosan, Scomburgini ya. Scomburgi. Sebenarnya itu masih ada kerabat sama piranha, sama ikan bawal. Ya sama-sama ikan-ikan kayak gitu lah bentukannya, sama silver dollar kayak gitu guys. Dan ini bagus juga sih ikannya. Kayak gitu loh guys. Jadi kayaknya sih setelah aku pertimbangkan ya, kayaknya tuh aku pengennya belinya yang tadi deh, sorry ya guys. Jujur ya aku tuh pengennya cuma 2 ikan doang guys ya. Aku cuma pengen ini ikan kos kaki. Ini kan ikan kos kaki ini 10.000, harganya kan kita baca 100.000. Ikan kos kaki aku cuma mau beli 2 aja. Dan sisanya 80.000-nya aku mau coba buat beliin si red nose tadi ya guys. Supaya si red nose-nya banyak. Intinya seperti itulah guys. Nanti kalau misalnya emang terlalu banyak juga di rumah sama kita bisa dikasih ke tempat yang lain guys. Gitu. Oke, jadi paling seperti itu aja. Kita akan coba buat bungkus. Nanti kita bakal coba videoin lagi kalau udah sampai rumah ya guys. Guys, buat teman-teman yang mau adopsi baby sulcata ya, seperti ini ya guys, teman-teman bisa dapatkan di pet guys, karena kita akan menyediakan sulcata yang sehat dan juga gemuk-gemuk ya guys ya, gemoy-gemoy seperti ini ya. Tuh guys, makannya juga lancar, di mulutnya aja masih ada sayur-sayuran ya guys ya. Dan aku dulu juga ya pelihara kumkum yang udah segede ini sekarang ya guys ya. Dulu tuh dari sekecil ini guys, dan sensasi membesarkannya tuh bener-bener membahagiakan banget. Nih guys, untuk beberapa sampel sulcatanya ya. Lucu banget ya guys. Kumkum aja suka ngeliatin ya. Apa sih Kum? Ini kamu versi dulu Kum. Waduh guys ya, nggak terima dia guys, didorong-dorong ya. Ya udahlah, baby sulcata dia bawa ke sana. Juga nggak tahu kenapa. Pokoknya buat teman-teman yang lagi cari baby sulcata ya, teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi dan juga pin komentar guys. Jangan lupa juga buat follow semua sosial medianya pet guys ya guys ya. Mulai dari Instagram, TikTok, dan sosial media lainnya guys. Thank you.
Oke guys, kita udah sampai rumah dan ini kondisi untuk aquascape-nya guys ya. Aku tuh nggak tahu sih ini agak kekuningan apa karena tanin atau karena memang lampunya. Cuman kayaknya kemarin nggak sekuning ini. Kayaknya ada sedikit tanin ya guys ya dari si kayunya. Cuman ini sudah dijernihkan sekali ya, udah dibersihin banget ya. Ini untuk beberapa ikan-ikan yang ada dari kemarin. Itu ikan siapa ya namanya? Lupa ya kemarin teh. Asal lucu namanya teh siapa sih kemarin teh? Julid. Oh ya, si Julid guys. Si Julid ya guys ya, ini si Julid ya. Ini adalah ikan Julid ya guys. Dan ini ada beberapa ikan dari kemarin. Coba ada sebagian juga ikannya udah kita masukin ke aquascape ya. Kurang lebih seperti ini ikannya. Kita sekarang tambah ikan ini guys ya. Udah banyak, makanya kata aku juga ya. Makanya nggak terlalu nambah lagi ya. Suka agak tumpah nih sebenarnya, tuh kan tumpah ke belakang guys. Soalnya ini tuh dia udah terlalu kebanyakan air ya guys. Nah, ini kita aklimasi dulu sebentar ya. Nanti kita bakal videoin lagi ya guys ya setelah diaklimasi ya. Waduh, nih kebanyakan airnya. A few moments later. Ini kita udah aklimasi, langsung aja kita masukin. Nah, ini untuk ikan-ikannya. Ada ikan cara, ini ikan kaos kaki guys sebenarnya ya. Cuman beda spesies ya. Cuman masih satu keluarga sama ikan kaos kaki. Wah, ini ternyata agak sobek ya. Tadi ngambilnya kita nggak terlalu fokus ya guys. Nah, ini ada ikan yang aku suka ya, si red nose guys ya. Tapi ternyata ikannya jadi nggak merah-merah banget ya, karena dia masih stres kali. Banyak banget ternyata ya. 38 ekor ya tadi ya. Nah guys, cocok nih ya. Jadi santapan ikan cana nextnya guys ya. Jadi sebenarnya tuh ya, si ayam aku ini tuh teman-teman harus perhatiin lagi nih di sini nih, karena aku pakai kabel yang lain ya. Jadi ini kadang-kadang suka agak ngangkat. Nah ini udah rapet, sip. Ini dia untuk ikan-ikannya. Ikan-ikannya ya langsung ngumpul guys ya dia ya. Walaupun beradaptasi tapi langsung ngumpul. Oke banget tuh ya guys ya untuk ikan-ikannya ya. Wah cocok banget ini jadi santapan ikan cana ya di sini ya. Cuman tadi ternyata si ikan kaos kakinya agak-agak sobek sedikit ya. Nah ini cuman butuh beberapa waktu untuk mereka adaptasi sampai benar-benar oke banget ya untuk mereka bersama-sama. Cuman kalau menurutku sih ini ikannya kebanyakan guys. Agak kebanyakan ya sebenarnya ya. Kita coba buat pakai lampu yang lain ya. Nah sebenarnya lampu oke sih, cuman terlalu gelap guys ya. Nah, kalau ini kayak terlalu kuning. Nah ini kombinasi antara keduanya ya. Ini bagus banget sih, di kamera juga bagus sebenarnya ya. Kayak gitu. Cuman ternyata si ikan ini walaupun namanya red nose ya tadi ya, kalau baru masuk dia masih adaptasi belum warna merah guys kepalanya ya. Masih kayak ikan cere biasa ya guys ya, dengan ekor yang kayak ada motifnya. Kurang lebih seperti itulah ya guys. Nah, ini untuk ikan yang bagus juga sih, ini aku agak lupa namanya ya, karena ikan-ikan yang dimasukin ke sini tuh ikan-ikan yang lumayan unik, yang jarang ada nih. Kayak ikan ini juga jarang ada sebenarnya nih. Kita sebenarnya juga lebih dari 3 ekor ya, ada 5 apa 6 ekor gitu guys. 5 ekor per 6 ekor ya. Cuman sebagian nama kita ditaruh di aquascape yang di atas. Jadi ribet lah ya ngambilnya ya. Kita nyeser dia malah kesesat ikan moli ya nanti ya. Jadi ribet lah, udah biarin aja ya guys ya. Karena kemarin juga sempat kita pisahin waktu si akuarium ini sama kita dijadiin aquascape seperti ini guys. Kurang lebih seperti itu ya. Ini kita ntar bakal evaluasi. Ini kelihatannya penuh karena mereka tuh ngumpul di bawah. Sebenarnya kalau misalnya nanti mereka udah lebih adaptasi, mereka bakal banyak ngumpul di atas juga gitu ya guys. Jadi ntar bakal bener-bener kayak kepecah gitu loh guys. Kurang lebih seperti itu. Sambil kita lihat lagi ntar kira-kira mana ikan yang memungkinkan untuk kita taruh sini, mana yang memungkinkan untuk kita take out gitu ya guys. Cuman kalau menurutku sih hasil hunting kita hari ini lumayan oke lah ya guys ya. Aku happy banget guys. Dengan budget segitu kita bisa menghias aquascape ini guys. Kayak gitu ya. Tinggal kita cari aja cana yang cocok. Kalau sejauh ini sih aku mikir cana yang cocok adalah cana stewarti ya guys. Cuma ntar kita pikir-pikir lagi kira-kira cana apa yang akan menjadi karakter utama di aquascape ini guys. Kayak gitu ya. Jadi mungkin seperti itu, teman-teman bisa lihat sendiri ya hasilnya. Kurang lebih seperti ini ya guys. Kira-kira juga bisa dikasih tahu ke kita kurangnya di mana, dan nanti kita bakal coba buat perbaiki ya kalau misalnya memang komentar masuk akal guys ya. Kadang-kadang suka aneh bro, masukin bulus bang, jangan dong. Ada kita bulus di atas, masuk di sini hancur guys ya scaping kita ya. Sama ini ntar kita take out juga nih. Tiba-tiba ada media filter ya yang tumpah ke bawah sini guys. Ntar kita take out. 1 hour later. Guys, ini kurang lebih setelah 30 menit setelah kita memasukkan ya guys ya, si ikan-ikannya sudah mulai adaptasi guys. Dan seperti yang aku udah bilang tadi, si red nose ini atau redhead apa red nose sih, lupa aku ya, red nose ya, pokoknya itulah ya guys ya. Dia sekarang sudah schooling banget dan merahnya kelihatan banget sekarang ya guys. Tadi bisa hilang loh merahnya ya guys ya, bener-bener bisa berbeda itu ya. Nah ini keketok sedikit dia bubar dikit guys ya, di ini bubar dikit tapi tadi ngumpul lagi tuh. Wah, happy sekali nih ya guys ya dengan ikan-ikan seperti ini ya. Tuh ini keren banget, udah oke banget ya guys di sini ya. Ikan-ikan yang lainnya malah pada kayak nggak bareng-bareng, tapi kalau misalnya untuk si jenis ini dia bareng terus guys. Oke, jadi mungkin seperti itu aja lah guys ya untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman sama hewan-hewan guys. Aku Ikul pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.